Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua yang saya cintai dan saya sayangi. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kabar kalian semua sehat, baik dan selalu ceria ya. Walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, akan tetapi tidak menurunkan semangat kita dan niat kita dalam melakukan proses pembelajaran dan belajar. Ibu berharap pandemi ini cepat berakhir agar kita dapat bertemu kembali di ruang kelas yang kita rindukan sama-sama. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai motivasi belajar. Baik anak-anak, di sini ada yang tahu pengertian motivasi belajar itu apa? Bagi yang tahu silahkan ajukan angkat tangan atau nyalakan mikrofonnya ya anak-anakku. Yap, betul. Motivasi belajar menurut KBBI yaitu adalah dorongan yang timbul pada seseorang baik secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, sudah betul. Ada yang ingin menyampaikan motivasi yang lain? Baik, betul. Menurut Abraham Maslow dan H. Nashar 2004 halaman 42, motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau mencapai tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. Ya, sudah betul juga. Oke anak-anak, selanjutnya kita beralih ke jenis motivasi. Terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Ada yang ingin menjelaskan apa itu motivasi intrinsik? Oke, baik. Nah, jenis intrinsik menurut Hamalik tahun 2004 berpendapat bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercangkup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa itu sendiri. Ya. Sedangkan menurut Sudirman tahun 2006, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi, tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri seseorang atau individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya betul. Dengan kata lain, individu terdorong untuk bertingkah laku ke arah tujuan tertentu tanpa adanya faktor pendorong dari luar. Ya, berdasarkan pendapat-pendapat yang tadi anak-anakku sebutkan, dapat dikatakan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan dari siswa itu sendiri. Atau dengan kata lain, motivasi intrinsik tidak memerlukan rangsangan dari luar, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berbeda dengan motivasi intrinsik. Karena di dalam ekstrinsik karena dalam motivasi ekstrinsik, keinginan siswa untuk belajar sangat dipengaruhi oleh adanya dorongan atau rangsangan dari luar. Dorongan dari luar tersebut dapat berupa pujian, celaan, dan hadiah, atau hukuman dan teguran dari guru. Menurut Sudirman tahun 2006, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan atau dorongan dari luar. Bagian yang terpenting dari motivasi ini bukanlah belajar untuk memengaruhi sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik sehingga mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan pujian. Selanjutnya anak-anak, kita bergeser pada sifat motivasi. Ada yang ingin menyebutkan sifat motivasi? Silahkan ajukan tangan atau angkat tangan. Baik, silahkan. Ya, betul. Jadi sifat motivasi adalah memotivasi atau motivasi seseorang dapat
bersumber dari dalam diri kita sendiri, yang terkenal sebagai motivasi internal. Sedangkan yang dari luar seseorang yang dikenal sebagai motivasi eksternal. Di samping itu juga, kita bisa membedakan motivasi intrinsik karena orang tersebut senang melakukannya, sebagai ilustrasi seseorang siswa membaca sebuah buku karena ia ingin mengetahui kisah tokoh, bukan karena adanya tugas sekolah. Oke. Motivasi memang mendorong terus dan memberi energi pada tingkah laku. Setelah siswa tersebut menamatkan sebuah buku, maka ia akan mencari buku yang lain. Dalam hal ini, motivasi intrinsik tersebut adalah mengarah pada timbulnya motivasi berprestasi. Ya. Menurut Monks, motivasi berprestasi telah muncul pada anak-anak yang berusia balita. Hal ini berarti motivasi intrinsik perlu diperhatikan, sebab disiplin diri merupakan kunci kebahagiaan belajar, menurut Mons, Cornets, dan Siti Rahayu. Baik anak-anakku, ada baiknya juga kita memperhatikan dari sudut pandang Maslow dan Rangers, yang mengakui pentingnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Maslow, setiap individu bermotivasi untuk mengaktualisasikan diri. Ia menemukan 15 ciri orang yang mengaktualisasi diri. Ciri-ciri tersebut adalah, ada yang ingin menyebutkan salah satunya? Oke, ibu aja ya yang menyebutkannya. Baik anak-anakku, yang pertama itu berkemampuan mengamati suatu realitis secara efisien, apa adanya, dan terbatas dari subjektivitas. Yang kedua, dapat menerima diri sendiri maupun orang lain secara sewajarnya. Yang ketiga, berperilaku spontan, sederhana, dan wajar. Yang keempat, terpusat pada masalah atau tugasnya. Yang kelima, memiliki kebutuhan privasi atau kemandirian yang tinggi. Yang keenam, memiliki kebebasan dan kemandirian terhadap lingkungan dan kebudayaannya. Ia mampu mendisiplinkan diri, aktif, dan bertanggung jawab atas dirinya. Yang ketujuh, dapat menghargai dengan rasa hormat dan penuh gairah. Bukan gairah yang apa-apa ya. Oke, selanjutnya yang 8 ya. Ya, 8. Dapat mengalami pengalaman puncak seperti terwujud dalam kreativitas, penemuan, kegiatan intelektual, atau kegiatan persahabatan. Yang ke berapa? 9 atau 8 sih? Oke, itulah. Selanjutnya ya, dapat mengalami memiliki rasa keterikatan solidaritas kemanusiaan yang tinggi. Selanjutnya, dapat menjalin hubungan yang wajar. Selanjutnya, memiliki watak terbuka dan bebas prasangka. Memiliki standar kesusilaan tinggi, memiliki rasa humor terpelajar, memiliki kreativitas dalam bidang kehidupan seperti dalam pengetahuan, kesenian, atau keterampilan hidup tertentu. Dan yang 15 atau yang terakhir yaitu memiliki otonomi tinggi. Motivasi juga memiliki beberapa prinsip dasar dalam kegiatan pembelajarannya. Prinsip-prinsip dasar tersebut yaitu adalah, yang pertama, pujian lebih efektif daripada hukuman. Pemahaman yang jelas terdapat tujuan dan merangsang dalam motivasi. Betul. Semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Yang keempat, motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar.
Yang kelima yaitu motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Adapun fungsi motivasi. Fungsi motivasi dalam pembelajarannya menurut Sudirman tahun 2007 halaman 85 yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk membuat motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari kegiatan yang dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai suatu tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuannya tersebut. Itulah tadi 3 fungsi motivasi. Dan anak-anak yang terakhir itu bentuk dan cara menumbuhkan motivasi kegiatan belajar di sekolah. Yang pertama, memberi angka. Angka yang dimaksud di sini adalah simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik. Angka merupakan alat motivasi yang memberikan rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar di masa pendatang. Yang kedua, hadiah. Nah, hadiah dapat membuat termotivasi untuk memperoleh nilai yang baik. Hadiah tersebut dapat digunakan orang tua atau guru dalam memacu belajar siswa. Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi adalah persaingan. Persaingan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong siswa tersebut dalam belajar. Yang keempat, ego involvement. Maaf anak-anak kalau ibu typo. Jadi ego involvement ini yaitu menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras dengan mempertahankan harga diri adalah salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Siswa akan belajar dengan keras, bisa jadi karena harga dirinya sendiri. Yang kelima adalah memberi ulangan. Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi siswa. Siswa akan menjadi giat belajar jika mengetahui akan adanya ulangan. Siswa biasanya mempersiapkan diri dengan jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan merupakan strategi yang cukup baik untuk memotivasi siswa agar lebih giat belajar, juga merupakan sarana motivasi. Yang keenam, mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajarnya akan mendorong siswa untuk giat belajar. Dengan mengetahui hasil belajar yang meningkat, siswa termotivasi untuk belajar dengan harapan hasilnya akan terus meningkat. Yang ketujuh yaitu pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement positif sekaligus motivasi yang baik. Guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan siswa dalam mengerjakan pekerjaan sekolah. Dengan pujian yang tepat akan menumpuk suasana menyenangkan, mempertinggi gairah belajar. Yang ke-8 adalah hukuman. Ayo hati-hati loh. Oke. Hukuman merupakan reinforcement negatif. Yang tadi itu positif, sekarang reinforcement negatif. Tetapi jika dilakukan dengan tepat dan bijak, akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif. Nah, selanjutnya hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hasrat untuk belajar merupakan potensi yang ada dalam diri siswa. Motivasi ekstrinsik sangat diperlukan
agar hasrat untuk belajar itu menjelma menjadi perilaku belajar. Ada pula minat. Nah, minat besar pengaruhnya terhadap siswa belajar. Siswa yang berminat terhadap guru mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Karena adanya daya tarik, baginya proses belajar akan berjalan lancar jika disertai dengan minat. Minat dapat dibangkitkan dengan membandingkan adanya kebutuhan menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau, memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik, menggunakan berbagai macam metode mengajar. Yang terakhir yaitu tujuan yang diakui. Rumusan tujuan yang diakui dan diterima oleh siswa merupakan motivasi yang cukup penting. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai, akan timbul gairah untuk belajar. Ya. Oke anak-anak, tidak terasa ya, kita telah sampai pada akhir pertemuan kali ini. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya anak-anakku jika ada kesalahan kata. Ibu masih mengalami banyak kekurangan atau membuat kalian masih bingung dan belum paham tentang materi ini. Kalian bisa tanyakan atau kontak saya melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat terus, dan jika keluar jangan lupa memakai masker ya anak-anakku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.